Waalaikumsalam Allahumma sholli warahmatullahi ala wabarakatuh. sayyidina Muhammad, Allahumma sholli Salam. alaihi wa ala alihi wasahbihi. Buya, ini adalah hamba Allah, ada hamba Allah di Cirebon, Buya. Buya dan Umi yang dimuliakan Allah, kami izin bertanya, ada seorang istri kedua yang mana waktu dinikahi baik-baik saja, artinya menjatuhkan haknya. Namun belakangan ingin menguasai suami sepenuhnya, bahkan menyuruh suaminya untuk mencerai istri pertama dengan alasan tidak baik. Mohon nasihatnya, Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalah poligami itu artinya begini. Banyak seorang laki-laki berani melangkah karena perempuan yang menjanjikan seperti itu. Iya, Buya. Setelah itu sebenarnya ada niat busuk di balik itu. Nanti kalau sudah punya anak mungkin saya akan cerat. Dari awalnya sudah busuk seperti itu. Kalau dari awalnya sudah ada keridhaan seperti Sayyidah Saudah, ridho, nggak ada masalah dalam demikian itu. Dan sah saja mungkin seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lalu mengatakan, aku tidak berani menikah. Kenapa? Mungkin aku tidak punya nafkah, atau maksudnya menyampaikan segala kekurangannya. Maka wanita tersebut hendaknya menerima, tidak perlu menuntut lagi karena dari awalnya sudah menerima. Karena tawaran dari sang wanita tersebut menjadikan laki-laki berani melangkah. Baru seminggu langsung minta segalanya. Ini adalah jebakan namanya itu. Nah, memang seorang suami punya kewajiban adil. Ya kan? Kewajiban adil. Akan tapi dari awal jika sang suami sudah misalnya tidak berani cuman karena wanita itu sendiri yang menjatuhkan haknya, menjadi laki-laki itu melangkah, maka sah-sah sang suami tersebut. Tidak adilnya sang suami bukan karena dia tidak adil, karena dia memang belum mampu adil, ya kan? Kemudian sang wanita merelakannya. Ini dalam kisah kecerdasan Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah merelakan haknya diambil untuk Sayyidah Aisyah karena demi apa? Demi mengambil hati Nabi yang sudah mencintainya agar tambah cinta. Maka kaidahnya adalah berbaik-baiklah dengan orang yang dicintai, maka orang tersebut akan mencintaimu. Maka Sayyidah Saudah baik dengan Siti Aisyah. Maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad semakin cinta kepada Sayyidah Saudah. Nah, begitu. Nah, ini wanita tersebut ya akhirnya menjebak namanya. Kemudian lebih jahat lagi dia menyuruh mencerai. Dan tidak akan bisa mencium bau surga. Kalau ada seorang wanita minta mencerai, haram. Seorang wanita menyuruh suaminya mencerai istrinya hanya karena dia ingin, sabda Nabi, hanya menginginkan dia mendapatkan jatah lebih banyak lagi, lalu menyuruh pasangannya mencerai. Wah, itu yang paling perlu untuk ditinggalkan wanita seperti itu. Karena apa? Kehinaan dia. Tanpa ada kezaliman misalnya. Kecuali memang pasangannya fasik, zalim segala macam kan? Misalnya menghimbau kepada suami untuk bukan menyuruh mencerai. Bukan menyuruh mencerai. Akan menghimbau suamiku misalnya, istrimu yang satu itu kok begitu, dia mabuk, dia juga sering dengan laki-laki dan sebagainya. Apakah kamu tidak berpikir ulang dan sebagainya. Tapi menyuruh mencerai pun tidak boleh. Mungkin sang suami masih dalam irama mendidik, kan tidak tahu kita ya. Tapi menyuruh mencerai adalah haram. Jika ada seorang istri menyuruh suaminya mencerai istri yang lainnya, maka itu adalah melakukan satu dosa. Dan itu haram. Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana pertanyaan sikapnya seorang istri? Iya, Bu ya. Tadi setelah dinikahi lalu menjatuhkan hak tapi belakangan pengen menguasai suami sepenuhnya, bahkan menyuruh suami. Dia menjebak, dia perempuan menjebak, tidak seperti itu semestinya. Lalu menyuruh dia. Tidak baik perempuan itu. Tidak baik. Maka bagi suami mungkin bisa mengambil sikap tegas. Suami teruntuk sikap tegas tidak sesuai dengan apa yang direncanakan waktu. Cuman di sisi lain memang sebisa mungkin suami harus tetap berbuat adil. Nabi pun mengatakan seperti itu. Hada qasbi fi ma'alik fal amlik fala talmuni fi ma la amlik. Aku mampunya seperti ini, seperti itu. Berusaha biarpun misalnya, kemudian jangan mentang-mentang istri rela kemudian seenaknya juga zalim. Ya udah bang, aku tidak apa-apa, tidak dikasih. Bukan berarti langsung tidak dikasih beneran dong. Selagi masih bisa membagi dengan adil, membagi dengan ya adalah masalah kewajiban masing-masing. Baik, seperti itulah. Maka kami himbau kepada anak-anak gadis, pada perempuan, jangan sampai kadang begitu inginnya dinikahi sehingga dia ngomong apa saja. Yang penting sampai sudahlah bang, aku tidak dikasih duit juga nggak apa-apa. mungkin ini bahkan saya punya duit kok, ini saya tidak dikunjungi juga nggak apa-apa. Saya inilah. Kemudian saya hanya pengen halal biar ada status dan sebagainya. Bahasanya begitu. Seorang suami yang mula-mula laki-laki tidak pengen menikah akan berpikir, ya mungkin saya bisa makna menolong dan sebagainya. Ternyata di balik omongannya itu adalah keinginan yang lebih, yang sang suami tidak mampu untuk memenuhinya. Maka ini kesalahan seorang wanita itu sendiri.
Maka kalau Anda sebagai seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki, ya kalau memang pada dasarnya Anda memang bisa seperti itu, Anda harus konsekuen dong. Jangan sampai Anda berbohong. Kalau tidak, Anda tunjukkan saya sebagai wanita yang wajar. Mungkin Anda seorang, saya butuh, saya wajar sebagai butuh untuk suami, kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Nggak usah membohongi agar orang mau menikahi Anda. Ini kadang-kadang seorang wanita, sudahlah pokoknya nikahi saja, penting ini enggak apa-apa, enggak kasih duit. Baru seminggu minta duit. Berarti menjerumuskan juga di sisi lain. Banyak kedoliman kepada kaum wanita. Kenapa ada wanita dinikahi, dolim di ini. Bisa jadi karena wanita itu sendiri karena terlalu berharap besar sehingga tidak berpikir cerdas lagi. Mungkin tidak mau sholat dengan orang tua. Sampai ada yang saat ini pun bingung. Kenapa? Ditinggal sama suaminya karena ada surat nikah. Suaminya hanya mau senang-senang sesaat. Tak taunya dolim. Ditinggal pergi kemana? Mau cerai, mau nikah lagi nggak bisa. Kenapa? Belum dicerai sama sang suaminya. Mau nikah kemana? Mau ke mahkamah, nanti tambah dimarahi. Maka kami mohon, Anda sebagai seorang wanita harus waspada, siapapun Anda. Pernikahan harus jelas, disaksikan, kalau ada surat, kemudian seterusnya. Ini demi keamanan seorang wanita, demi kehormatan seorang wanita, supaya tidak jadi bahan mainan untuk kaum pria, kan begitu. Dan kami sampaikan kepada kaum pria, kalau menikah harus ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan asal menikah saja. Allahu a'lam bishawab. Baik Bu Yasmana, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya ya, semoga bisa memahami yang Bu ya sampaikan.